Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi dengan cerita buku Sebelum Filsafat karya Fahrudin Faiz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menceritakan subbab yang ke-8, yaitu dari mitos menuju logos. Jadi tentunya kawan-kawan tidak asing lagi jika mendengar kata mitos dan kata logos, atau yang sering disebut sebagai logika atau logis. Dua kata tersebut kawan-kawan terasa akrab dalam keseharian, meskipun sangatlah berbeda jauh maknanya dan saling bertolak belakang muatannya. Istilah mitos yang kita kenal sekarang ini diambil kata myth atau myth yang berasal dari perbendaharaan Yunani kuno yang berkata mutos yang berarti ucapan. Mutos lebih dimengerti sebagai cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau dewi atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh empuhnya cerita atau yang mempercayainya. Jadi kawan-kawan telah menjadi maklum bahwa filsafat dalam sejarahnya berawal dari kisah berubahnya orientasi kehidupan manusia dari mitos menuju logos. Jadi kawan-kawan, adalah peradaban Yunani kuno ini yang dipelopori oleh para filsuf alam yang pertama kali mencoba mengusung pola pemahaman realitas yang tidak lagi bergantung pada mitos-mitos, namun mengupayakan lewat kerja akal budi. Sehingga melahirkan metode baru yang kemudian disebut sebagai logos. Era pembebasan ini kawan-kawan, pembebasan dari kungkungan mitos-mitos itulah yang kemudian oleh para pengkaji filsafat dianggap sebagai awal mula lahirnya filsafat dan awal mula lahirnya peradaban rasional dalam sejarah manusia. Jadi kawan-kawan, sebelum lahirnya filsafat ini kehidupan manusia dikuasai oleh berbagai macam mitos, dikuasai dan diatur oleh berbagai macam mitos. Mitos-mitos tersebut kawan-kawan biasanya berupaya menjelaskan tentang asal mula dan peristiwa-peristiwa terjadi dalam alam semesta dan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya kawan-kawan, ternyata seiring dengan lahirnya kesadaran dan wawasan baru manusia yang lebih rasional, penjelasan-penjelasan yang berasal dari mitos tersebut makin lama makin tidak memuaskan manusia. Ketidakpuasan inilah kawan-kawan yang pada akhirnya mendorong manusia untuk apa? Untuk terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih meyakinkan serta lebih akurat darinya. Dan dari sinilah kawan-kawan filsafat bermula. Berbekal ketidakpuasan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh mitos, kemudian para filsuf mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bekal rasa ingin tahu akan kebenaran yang sejati, bukan hasil spekulasi yang kemudian tidak rasional. Kawan-kawan, rasa ingin tahu dan pertanyaan demi pertanyaan diajukan inilah yang kemudian mendorong para filsuf untuk melakukan pengamatan, penelitian, serta penyelidikan. Sehingga akhirnya menghasilkan berbagai penemuan-penemuan baru yang semakin memperkaya manusia dengan pengetahuan baru yang terus bertambah. Mitos kemudian kawan-kawan merupakan penjelasan akan hubungan manusia dengan alam melalui apa? Melalui narasi-narasi yang sifatnya non-rasional. Sedangkan logos kawan-kawan merupakan cara manusia untuk menjelaskan kehidupan melalui sebuah penelitian. Jadi manusia kemudian menjelaskan realita yang ada dengan meneliti gejala-gejala alam melalui peristiwa-peristiwa yang ada. Dalam mitos ini pelangi digambarkan sebagai dewa atau dewi. Sedangkan dalam logos
khususnya Logos Anaxagoras berpendapat bahwa pelangi adalah pantulan dari matahari yang ditangkap oleh awan. Berbeda lagi dengan Xenophanes yang mengatakan bahwa pelangi merupakan awan itu sendiri. Dua pendapat yang terakhir jelas bukan sebagai mitos, melainkan sebuah buah pemikiran. Yang pertama tadi ada Anaxagoras dan Xenophanes. Apa yang mereka pikirkan ini, yang dipikirkan tadi merupakan pendapat yang dapat diteliti dan dapat diperdebatkan. Sedangkan pelangi sebagai mitos hanya mampu diterima secara mentah sebagai perwujudan dewa-dewa. Jadi kawan-kawan, para filsuf ini berupaya memahami logos dengan cara sedemikian rupa untuk memisahkan kebenaran dari khayalan. Pada tahap-tahap awal terjadinya pergeseran orientasi ini kawan-kawan, terasa betapa para filsuf awal mencoba untuk melepaskan diri dari kungkungan mitos. Dengan cara apa? Dengan cara mendayagunakan akal, meskipun bahan dari sumber ilmu pengetahuan tidak sekaya saat ini. Sehingga hasil pemikiran mereka bila dibaca dengan teori-teori ilmiah hari ini terasa artifisial. Namun kawan-kawan, hasil upaya mereka dalam membuka gerbang logos itu dapat kita nikmati hingga saat ini. Jadi kawan-kawan, hadirnya logos ini sedikit demi sedikit mengubah cara pandang orang terhadap alam semesta dan peristiwa-peristiwa. Kendati hanya mampu mengubah sedikit demi sedikit, logos telah mengubah sendi-sendi hidup masyarakat. Dengan perubahan inilah maka revolusi pengetahuan pun terjadi. Perubahan yang terjadi dari mitos ke logos memang tidak secepat revolusi pada umumnya. Secara gamblang dikatakan oleh Harun Hadiwijono bahwa kemenangan akal atas mite-mite itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Jadi pertanyaan yang muncul adalah apakah setelah lahir dan berkembangnya logos, mitos lenyap dari kehidupan manusia? Ternyata kawan-kawan, apabila dilihat dari kenyataannya, yang disebut sebagai mitos tidak pernah musnah dari khazanah peradaban manusia. Hanya saja bentuk dan modus keberadaannya berbeda-beda. Mungkin harus diakui kawan-kawan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia seolah tidak dapat dipisahkan dari mitos yang ada di sekitarnya. Mitos yang ada dalam kehidupan manusia ternyata tidak hanya berupa cerita tentang dewa-dewi atau kisah tentang asal-usul suatu tempat. Di masa kini kawan-kawan, mitos bisa berupa cara pandang dan pola berpikir yang dibakukan, disakralkan, kemudian menganggap penjelasan tertentu atau pandangan tertentu tentang realitas sebagai pasti benar dan tidak boleh diubah. Pengertian akan mitos pun bisa berubah menjadi sebuah cara bernalar yang berkembang pada suatu masyarakat atau kelompok tertentu saja. Meskipun kawan-kawan kepercayaan kepada dewa-dewi semakin luntur, posisi dewa-dewi tersebut sering digantikan oleh hal lain yang diposisikan dan dipercayakan sebagai mitos. Jadi sebagai contoh kawan-kawan, mitos yang bermunculan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, misal anak yang memilih jurusan IPA dianggap lebih pandai daripada anak yang memiliki jurusan IPS. Pandangan ini muncul dan berkembang dalam masyarakat sehingga ketika masyarakat mengetahui bahwa seseorang memiliki jurusan IPA, maka pemahaman yang pertama kali muncul adalah bahwa anak itu pandai. Kita mendengar bahwa seorang daerah A adalah orang yang malas. Jika kita meyakini dan menerima begitu, asumsi yang dimitoskan ini, pasti selanjutnya kita memberikan penilaian bahwa semua orang dari daerah A adalah orang yang malas. Dari penjelasan di atas kawan terlihat bagaimana mitos atau hal-hal yang dimitoskan membuat manusia tidak lagi melihat realitas secara jernih. Realita yang ada selalu dipandang dalam kacamata mitos yang berkembang. Seperti contoh di atas, mitosnya adalah seorang yang memilih jurusan IPA lebih pandai daripada jurusan IPS.
Mitos yang berkembang ini merupakan selubung yang membuat orang tidak dapat melihat realitas secara nyata. Bahwa ada realitas anak jurusan IPS yang lebih pandai dari anak jurusan IPA. Tidak kemudian diperhatikan karena apa? Karena mitos yang berkembang memang tidak seperti itu. Selain itu juga kawan-kawan, kita juga sering mendengar pandangan bahwa orang yang memiliki gelar doktor merupakan orang yang pandai. Padahal terdapat realitas seorang dokter yang memiliki pemikiran tidak sesuai dengan gelar yang dimilikinya. Jadi dalam realitas seorang dokter yang memiliki pemikiran tidak sesuai dengan gelar yang dimilikinya. Kemudian mitos kawan-kawan membuat orang tidak mampu melihat realita yang ada dengan jelas. Mitos juga mempersempit cara pandang seseorang terhadap realitas. Disinilah peran penting filsafat diharapkan. Filsafat lahir dalam visi dan misi menjalani kehidupan dalam kesadaran. Kesadarannya apa? Kesadaran sejati yang bukan dalam kesadaran palsu yang berlandaskan kepada mitos-mitos yang tidak masuk akal. Filsafat mengemban tugas untuk apa? Untuk menuntun seseorang untuk memahami realitas secara jelas dan rasional. Serta apa? Serta tidak terjebak oleh narasi-narasi irasional tentang apa? Tentang kehidupan realitas. Meskipun demikian kawan-kawan, perlu dicatat di luar aspek bahwa mitos menghalangi manusia untuk melihat kesejatian realitas, tidak jarang muncul kelompok masyarakat yang memanfaatkan mitos untuk tujuan-tujuan positif di luar isi mitos itu sendiri. Dalam masyarakat tertentu misalnya kawan-kawan, mitos juga sering digunakan untuk menjaga kelestarian alam atau mematuhi aturan. Dalam hal ini dilakukan sebenarnya karena apa? Karena seseorang tidak mampu memberikan solusi yang rasional terhadap problem yang dihadapinya. Sebagai contoh kawan-kawan, misalnya mitos yang menyatakan bahwa anak yang tidak menghabiskan makan maka ayamnya akan mati. Mitos ini diciptakan oleh para orang tua yang sudah tidak berdaya untuk memaksa anaknya makan. Dengan menggunakan mitos ini diharapkan apa? Diharapkan anak menghabiskan makanannya. Tujuan dari mitos yang dimunculkan oleh orang tua itu ialah menghindari kemubaziran dan penghargaan terhadap jerih payah orang tua. Mitos yang digunakan membuat realitas yang sebenarnya menjadi tidak tampak. Contoh lain kawan-kawan yang disebut misalnya mitos yang digunakan untuk mengatasi pengundulan hutan dengan mengatakan bahwa hutan itu keramat. Nah, mitos ini membuat orang menjadi takut untuk menebang kayu di hutan tersebut. Dengan adanya mitos ini, maka hutan akan terjaga kelestariannya. Namun apa kawan-kawan, pada akhirnya ketika pemikiran manusia semakin maju dan berkembang, tetap saja selubung mitos tersebut akan terbuka dan menjadi sadar bahwa mitos yang diyakini tidak masuk akal. Mudah ditebak ketika orang tidak lagi mempercayai mitos tersebut, maka dalam contoh hutan yang keramat misalnya, pengundulan hutan akan dilakukan kembali dan mitos yang digunakan tidak lagi bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kawan-kawan, betapapun mitos bisa didaya gunakan untuk hal-hal yang positif, akan lebih mudah dikontrol dan dilakukan jika manusia menyadari secara rasional hal-hal positif yang selama ini hanya diyakini melalui mitos-mitos. Jadi kawan-kawan, meskipun tidak mudah untuk melenyapkan segala bentuk mitos dari kehidupan masyarakat, karena mungkin ada tuntutan naluriah tertentu dalam diri manusia untuk bersandar kepada hal-hal mitologis saat ini tidak berdaya. Jadi berkembangnya tradisi filosof di tengah masyarakat akan sangat membantu membangun peradaban manusia yang lebih rasional dan terarah. Filsafat akan melunturkan dan memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat yang mempercayai mitos. Ya. Jadi filsafat ini akan kemudian melunturkan dan memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat yang mempercayai. Jadi mitos agar masyarakat yang mempercayai mitos mampu mempergunakan pikirannya serta secara maksimal sehingga mereka akan mau kemudian berpikir dan tidak sekedar mempercayai narasi alam semesta yang diwariskan secara turun-temurun
tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi kawan-kawan, filsafat ini kemudian akan memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat yang mempercayai mitos, agar masyarakat yang mempercayai mitos tersebut mampu mempergunakan pikirannya secara maksimal, sehingga mereka mau berpikir dan tidak sekedar mempercayai narasi. Itu kawan-kawan. Itu sekilas tentang cerita buku pada subbab yang ke-8 ini dari mitos menuju logos. Sekiranya kawan-kawan bisa selanjutnya membaca lebih lengkap buku Farudin Faiz sebelum filsafat ini. Kiranya dari saya sekian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.